Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya. Kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Hadirin sekalian, saya sebagai khatib mewasiatkan diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin sekalian, kehidupan dunia ini hakikatnya adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka selama kita hidup, ujian tidak akan pernah berhenti. Semua orang akan diuji. Jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman saja diuji dengan berbagai macam ujian. Ada orang yang sehat diuji dengan harta. Ada orang yang kaya diuji dengan sakit. Ada yang memiliki pasangan baik diuji dengan anak. Ada yang keluarganya baik-baik saja diuji dengan tetangga. Ada yang tetangganya baik diuji dengan rekan kerja. Berbagai macam ujian akan kita hadapi selama hidup. Akan tetapi kita sebagai muslim, kita tidak boleh marah saat ditimpa ujian. Karena kalau sampai kita marah, maka Allah pun murka kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum,
maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho ketika diuji, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah ketika diuji, maka baginya kemurkaan Allah. Maka kita sebagai muslim, saat ditimpa ujian, kita harus ridho. Karena kalau kita marah pun, itu tidak akan membuat kita mudah untuk melalui ujian tersebut. Malah kalau kita marah, maka ujian akan terasa semakin berat. Dan yang harus kita lakukan, kita adalah introspeksi diri saat diuji. Betapa banyak dosa kita yang belum kita taubati, betapa banyak dosa kita yang belum kita istighfari. Maka saat Allah memberikan ujian, Allah hendak ingin membersihkan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, kesusahan, gangguan, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan membersihkan dosanya dengan kesusahan-kesusahan itu. Maka seorang muslim itu tertusuk duri saja, itu bisa jadi ampunan untuknya. Dosanya diampuni karena tertusuk duri itu. Maka apalagi yang lebih sakit dari itu. Jadi seorang muslim saat ditimpa ujian hidup, maka Allah memberikannya pahala dan memberikannya ampunan. Dan lebih dari itu, Allah akan memberikan surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Am hasibtum atadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum menimpa kalian seperti yang menimpa kepada orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kefakiran, penyakit, dan digoncang. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Maka ketahuilah kalau kita diuji dengan ujian hidup, orang-orang sebelum kita pun yang sudah meninggalkan kita itu mendapatkan ujian bahkan lebih berat daripada kita. Kita tahu kalau kita membaca sejarah para sahabat Nabi, ada Bilal bin Rabah yang disiksa karena keimanannya. Ada keluarga Yasir yang disiksa pula karena keimanannya. Maka pernah suatu ketika para sahabat mengeluh, karena para sahabat juga manusia, pernah mengeluh kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Tidakkah engkau mendoakan kami? Maksudnya agar cobaan ini, agar siksaan ini berhenti. Doakan. Maka Rasulullah menceritakan, sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian yang disiksa dengan cara dikubur, kemudian disisakan kepalanya, kemudian didatangkan gergaji dan ditaruh di atas kepalanya. Kemudian ada pula orang yang disiksa dengan cara ditempelkan besi panas ke kulitnya sampai ke tulangnya. Tapi siksaan-siksaan tersebut tidak membuat mereka keluar dari agama Allah. Kemudian kata Rasulullah hendak menghibur sahabat,
Demi Allah, Allah akan menyempurnakan pertolongannya sampai-sampai seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh dari Son'a ke Hadramaut, dia tidak takut apapun kecuali hanya Allah. Tapi kalian itu terburu-buru, kalian itu tergesa-gesa. Maka saat kita mendapatkan ujian, kita harus bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, tidak ada solusi terbaik selama kita hidup, kalau kita punya masalah, kalau kita punya ujian, selain bersabar. Karena Allah akan mengganjar orang-orang yang sabar dengan surga. Maka ketika penduduk surga memasuki surga, maka mereka akan mendengar salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini berdoa memohon kepadamu, maka berikanlah kami kesabaran, ringankanlah ujian-ujian itu bagi kami, dan masukkanlah kami ke surga disebabkan kami dijadikan orang-orang yang sabar. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami yang dilanda bencana di Sumatera, di Aceh menjadi orang-orang yang sabar. Tolonglah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.